Salam kerahiman. Hari ini kita ketemu lagi 22 Agustus ya. Kita akan baca dari 912 Rahmat Ilahi dan 971 itu misinya dari Suster Faustina. Kita mulai ya dengan 912. Kita doa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tariklah saya ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya Tuhan, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 912. Kemudian, aku mendengar kata-kata yang dirumuskan ini. Inilah kata-kata itu. Aku menghendaki engkau menjadi mempelaiku. Ketakutan menyusup ke dalam jiwaku. Tetapi dengan tenang aku terus merenungkan ikatan macam apa yang dapat terjadi. Tetapi setiap kali ketakutan menyusup ke dalam jiwaku, suatu kekuatan dari atas memberikan damai kepada jiwaku. Bagaimanapun juga, aku sudah mengikrarkan kaul kekal. Dan aku telah mengikrarkannya atas dasar kehendakku sendiri yang sama sekali bebas. Maka aku terus merenungkan apakah artinya. Aku merasa dan mulai menyadari bahwa ini adalah suatu rahmat yang istimewa. Setiap kali memikirkannya, aku merasa pingsan karena Allah. Tetapi dalam keadaan pingsan ini, pikiranku jelas dan diliputi dengan terang. Ketika aku menyatukan diri dengan Dia, aku pingsan karena kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi pikiranku begitu cerah dan jelas serta bebas dari segala bayangan. Engkau turun meninggalkan keagunganmu untuk tinggal bersama dengan ciptaan yang papa ini. Syukur kepadamu, oh Tuhan, karena rahmat agung ini yang memungkinkan aku bersekutu denganmu. Yesus, namamu adalah nikmatku. Dari jauh, aku merasakan kehadiran kekasihku, dan jiwaku yang merana menemukan ketenangan dalam pelukannya. Aku tidak tahu bagaimana hidup tanpa Dia. Aku lebih senang bersama dengan Dia dalam penindasan dan penderitaan daripada tanpa Dia berada dalam nikmat surgawi yang besar. 971 19 Februari 1937. Kontak dengan orang yang menghadapi ajal. Mereka minta doa kepadaku dan aku dapat berdoa karena Tuhan memberikan kepadaku roh doa yang luar biasa. Aku terus-menerus bersatu dengan Dia dan aku sadar sepenuhnya bahwa aku hidup untuk membawa jiwa-jiwa kepada kerahiman-Mu. Oh Tuhan, dalam hal ini tidak ada pengorbanan yang tidak ada artinya. Kita baca dulu dari 9:12. Kata Yesus, aku menghendaki engkau menjadi mempelaiku. Ketakutan menyusup ke dalam jiwaku. Waktu Yesus katakan seperti itu, dia nggak bisa membayangkan atau dia nggak tahu apa yang akan terjadi dengan kata-kata Yesus tersebut. Ya, tapi setiap kali ketakutan menyusup ke dalam jiwaku, suatu kekuatan dari atas memberi damai kepada jiwaku. Itu sharing Suster Faustina. Bisa menguatkan kita juga. Setiap ketakutan menyusup dalam jiwa kita. Ketakutan itu macam-macam ya. Kekhawatiran, kegelisahan, galau, bingung, masalah nggak selesai-selesai. Ada sakit penyakit yang belum ketahuan penyebabnya atau sakit apa, ada ketakutan, dan ketakutan itu wajar buat kita manusia yang masih ada di pembuangan, yang masih ada di dunia ini. Tapi Faustina katakan, setiap ketakutan itu menyusup ke dalam jiwaku, aku memperoleh kekuatan dari atas. Kita berserah, kita mengandalkan Tuhan, kita berdoa pada Tuhan, kita minta pada Tuhan. Karena Yesus bilang minta yang banyak, karena aku mau memberi banyak. Lanjut ya. Nah, di sana dikatakan juga, saya ingin ajak Bapak Ibu
pada peristiwa di mana Suster Faustina juga pingsan. Dia juga sering pingsan atau mengalami pingsan. Pertama, pada waktu dia diberi pakaian biara. Pada waktu dia dikenakan pakaian biara, dia pingsan. Suster yang menjaga dia atau yang membantu dia meledek Suster Faustina. Kok pingsan? Kamu susah ya meninggalkan kehidupan dunia? Kamu merasa berat ya? Tapi sebetulnya yang dilihat oleh Suster Faustina adalah dia diberi satu penglihatan oleh Tuhan di mana dia akan sangat menderita dalam perjalanan dia sebagai biarawati. Kalau kita ingat lagi peristiwa waktu dia pertama kali masuk biara, 3 minggu kemudian dia bilang dia mau keluar dari biara ini karena nggak sesuai dengan apa yang dia bayangkan, apa yang dia pikirkan, yaitu kehidupan rohani yang berdoa, yang hening, yang kontemplatif, yang meditasi. Tapi yang dia alami malah bukan hal seperti itu. Sehingga dia bilang dia mau keluar. Tapi Yesus sudah bilang, kalau kamu keluar dari sini, kamu akan membuat saya semakin menderita. Karena ke tempat inilah kamu memang dipanggil. Karena melalui kamu saya akan memberikan banyak rahmat. Ya. Jadi semua yang kita alami itu sebetulnya sudah dalam rancangannya Tuhan, dalam rencana Tuhan. Yang perlu kita lakukan adalah mengikuti rencana tersebut. Mengandalkan Tuhan, berserah pada Tuhan. Jangan Tuhan mau suruh kita ini, rencanakan kita ini, terus kita menyimpang ke kiri ke kanan sesuai dengan kemauan kita, merasa kita mampu, ya. Seperti di sini dikatakan oleh Suster Faustina, dia melaksanakan kaul kekal, mengikrarkan kaul kekal karena kehendakku sendiri yang sama sekali bebas. Jadi bukan didikte, bukan yang seperti ini yang diatur, dipaksa ya, tapi kehendak bebas dia. Ini juga menjadi masukan buat kita. Kita perlu melakukan segala sesuatu itu dengan kehendak bebas kita, dengan tujuan memprioritaskan hidup kita untuk menyenangkan Tuhan. Lanjut ya. Aku sudah ikrarkan kaul kekal seperti tadi dikatakan ya, dengan kehendakku sendiri, dan ini adalah rahmat yang istimewa. Coba kita renungkan, kalau kita melakukan kehendak Tuhan dengan kehendak kita sendiri, kita mampu melakukannya bukan dengan paksaan tapi dengan kehendak bebas kita sendiri, maka ini adalah rahmat yang istimewa yang kita terima dari Tuhan. Rahmat yang istimewa itu juga adalah rahmat persatuan dengan Allah. Ketika aku menyatukan diri dengan Dia, aku pingsan karena kebahagiaanku yang luar biasa. Seperti yang kemarin saya cerita juga ya, orang resting. Resting itu pingsan, dia juga nggak sadar sekeliling, nggak dengar apa-apa. Tapi dia merasakan sukacita bersatu dengan Tuhan. Ada sukacita, tapi nggak bisa diceritain apa yang dia alami itu. Karena sesuatu yang begitu luar biasa, yang nggak bisa diungkapkan hanya dengan kata-kata. Faustina katakan lagi, engkau turun meninggalkan keagunganmu untuk tinggal bersama ciptaan yang Bapa. Tuhan Yesus turun ke dunia untuk tinggal bersama dengan kita yang Bapa. Dengan rahmat yang agung ini, memungkinkan aku bersekutu dengan Tuhan. Tuhan yang merendahkan diri dulu, Tuhan yang turun untuk bersatu dengan kita. Dan dengan rahmat ini, Suster Faustina katakan, memungkinkan aku bersekutu dengan Tuhan. Engkau turun meninggalkan dunia. Itu merupakan suatu ungkapan di mana Tuhan sangat mengasihi kita. Walaupun kita masih berdosa, ya. Dia mau turun, dia mau pelihara kita, dia mau lindungi kita untuk supaya kita hidup sesuai dengan kehendaknya, supaya kita menerima keselamatan. Aku lebih senang bersama dengan Dia, ya, yang Suster Faustina katakan, dalam penindasan dan penderitaan daripada tanpa Tuhan berada dalam
nikmat surgawi. Ini juga satu pilihan, satu kehendak bebas. Mau hidup senang, hidup foya-foya, hidup seperti di surga, segala ada, apa yang kita mau kita dapat, tapi nggak ada Tuhan. Faustina menunjukkan, saya lebih baik menderita, saya lebih baik ditindas, tapi saya bersatu dengan Tuhan, saya berkumpul dengan Tuhan, saya bersekutu dengan Tuhan. Mungkin contoh yang gampang, yang mungkin boleh jadi bahan refleksi kita ya. Ada dua orang, satu atasan, satu bawahan. Atasan ini merasa berkuasa, merasa bisa melakukan apapun, bisa marah, bisa pecat, bisa hukum, bisa suruh orang itu lembur, bisa segala macam, karena dia merasa punya kuasa. Dia merasa saya ada di surga, dalam arti apa yang saya mau anak buah saya harus ikutin. Ada Tuhan? Nggak ada di dalam dia. Karena apa yang dia lakukan nggak sesuai dengan apa yang jadi sifatnya Tuhan. Sebaliknya, si karyawan, pegawai ditindas, dihukum, dijanjikan dikasih uang lembur, nggak dikasih lembur. Disuruh kerja, nanti dikasih bonus, nggak dikasih bonus. Pernah ada satu teman ya cerita, dia bilang dia kerja di satu perusahaan, dia dikasih target. Kalau mencapai target tersebut, maka dia akan dapat bonus, ada hitungannya ya. Wah, dia dengan teman-temannya satu tim bekerja dengan sangat giat supaya mencapai bonus tersebut. Bonus itu selain mendapat tambahan penghasilan, tapi juga satu kebanggaan bahwa mereka berprestasi. Jadi dengan kebebasan mereka, dengan kehendak bebas mereka, mereka melakukan banyak hal, dalam arti dia lembur, dia mengorbankan waktu dengan keluarga dalam tanda kutip ya, agar mencapai target tersebut. Di akhir hari, ya setelah periode berapa bulan, dia mencapai target tersebut. Dan dia mengajukan ke perusahaan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh perusahaan. Tapi apa yang terjadi? Perusahaan mencarilah poin-poin kesalahan, ya, kesalahan dari tim tersebut, sampai akhirnya perusahaan menyimpulkan kamu nggak dapat bonus. Bahkan ada yang di penalti, banyak hal ya. Nah, kalau saya refleksi dengan kata-katanya Suster Faustina, si atasan merasa berkuasa, merasa hidup di surga dalam tanda kutip. Dia bisa marah, dia bisa suruh, dia bisa melakukan apapun, dia bisa memberikan kebijaksanaan, dia bisa menarik kebijaksanaan tersebut, dia nggak peduli sama orang lain, kebutuhan orang lain, haknya orang lain, tapi dia merasa semuanya dia bisa lakukan. Dibandingkan dengan pegawai, karyawannya, timnya yang dia sudah memberikan segala sesuatu dengan harapan untuk mendapatkan sesuatu, tapi akhirnya nol besar, bahkan minus ya, karena ada teguran-teguran. Dia, kalau kita lihat dari Suster Faustina, dia bawa semua perkara ini kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah melakukan bagian saya. Sebagai karyawan, saya sudah melakukan apa yang harusnya saya lakukan. Bahkan saya sudah melakukan lebih. Tapi ternyata hasilnya nggak seperti yang kami harapkan. Nggak apa-apa Tuhan. Saya persembahkan semua kesulitan saya, permasalahan saya, kerugian saya dalam tanda kutip, dalam tangan-Mu Tuhan. Saya tetap menjadi orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Walaupun hak saya diambil, tapi saya tetap mengandalkan Tuhan. Saya tetap bersyukur karena ada Tuhan yang memberi saya kekuatan untuk saya bisa menerima permasalahan ini. Jadi Suster Faustina bilang, lebih baik dia mengalami penindasan dan penderitaan tapi ada Tuhan yang menopang dia, yang menjaga dia, yang memelihara dia, yang melindungi dia, daripada jadi orang yang sok berkuasa, yang seolah-olah dia bisa mendapatkan apa aja tapi nggak ada Tuhan dalam dirinya. Bisa aja si atasan itu bilang-bilang tentang Tuhan, tapi nggak mungkin Tuhan ada bersemayam dalam diri dia, karena yang dia lakukan nggak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu ya salah satu contoh. Coba kita renungkan, apakah kita menjadi bawahan atau kita yang malah menjadi atasan. Lanjut.
Oleh sebab itu, saya mau bagikan juga, saya mau himbau juga bahwa kalau kita mengalami penindasan, mengalami penderitaan seperti yang karyawan tadi alami, persembahkan semua itu pada Tuhan. Maka kita akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Contoh beberapa orang yang mengalami penderitaan tersebut ya, menderita di dalam Tuhan. Juga kita ingat cerita seorang ibu dengan 7 anaknya yang harus murtad, tapi anaknya itu tetap berkeyakinan, mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan. Akhirnya anak-anaknya juga meninggal, tapi mereka tetap ada dalam Tuhan, menderita, mengalami penindasan, tapi ada sukacita di dalam Tuhan. Kita boleh belajar lagi, baca juga dari Alkitab, bacaan-bacaan tadi bahwa memang dalam hidup ini bisa saja kita mengalami penindasan dan penderitaan. Tapi mari kita pikirkan bahwa menderita, mengalami penindasan di dalam Tuhan jauh lebih menyenangkan daripada hidup seperti di surga tapi tidak di dalam Tuhan. Terima kasih. Kita tutup semuanya dengan doa penutup ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, karena pada hari ini kami memperoleh kembali kekuatan daripadamu seperti yang Suster Faustina katakan. Lebih berbahagia di dalam Tuhan walaupun mengalami penindasan dan penderitaan daripada tidak di dalam Tuhan walaupun hidup di dalam surga. Kuatkan kami Tuhan, khususnya dalam hari-hari ke depan, di mana kami juga hidup dalam keadaan yang masih belum pasti, masih mengalami suasana masa COVID-19 ini yang belum tahu selesai kapan. Tapi kami mau serahkan semua penderitaan, semua penindasan ini ke dalam tangan-Mu, dan tumbuhkan dalam hati kami rasa sukacita, rasa hidup nyaman, bahagia, damai di dalam Engkau. Karena kami punya Tuhan yang menjaga kami, yang melindungi kami, yang memelihara kami, yang merawat kami, yang memberkati kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya Allah,
Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra.